Ini kebangkitan Nusantara hari ini itu tidak kebetulan, tapi memang sudah waktunya. Ba'lawi ini ketahuan oleh Kiai Isom bahwa dia bukan cucu Nabi. Gitu. Nggak mungkin orang-orang yang menisbahkan diri pada Rasulullah kemudian mempunyai akhlak demikian. Nah, apapun itu sekarang buktinya sudah ada sebuah penelitian ilmiah. Sebelumnya penelitian firasah masing-masing itu sekarang sudah mendapatkan sebuah cantolan hukumnya yang secara ilmiah bahwa betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Dulu guru saya Yai Abuya Dimyati itu kalau ada kabit sini dulu ya incu Nabi ya, ini matanya dibuka dulu ya incu Nabi asli ya, itu artinya beliau nggak percaya, tetapi tidak pakai dalil, tidak pakai data, itu kasfan, maka tidak bisa untuk diikuti karena kasfan itu tidak bisa diikuti. Jangankan mukasafah hanya dalam masalah nasab, hanya dalam masalah Ramadan saja, walaupun bertemu Nabi, malam kita bertemu Nabi mengatakan besok adalah Ramadan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa menjadi patokan orang berpuasa. Itu. Jadi mimpi, kasab dan sebagainya itu laisa hujjatan lil hukmi. Nah, saya ini mengadakan penelitian ilmiah. Benarnya ini kabib-kabib ini cucu Nabi? Ilmiah itu berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dia harus bersifat logis, kedua harus empiris, ketiga harus pragmatis. Logis artinya masuk akal, yang empiris artinya berbasis fakta dan data, pragmatis artinya penelitian ini harus ada kepentingan umat yang diperjuangkan, harus ada manfaatnya. Nah, Ba'lawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran, wama, syabahat yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena kiai itu husnudonnya tinggi, karena manhajnya manhaj ketum. Kalau yang manhaj ketum gampang ditipu, makanya jangan mau kalau dalam nasab ini pakai manhaj ketum. Ama ketum kita manhaj organisasi ikut beliau, tapi manhaj Ba'lawi jangan ikut ketum, karena kita bisa dijajah. Karena Ba'lawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawir, menekan, itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka, proklamasi, saya keyakinan bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, itu gendangnya Ba'lawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendang doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang. Kalau misalnya nggak minta uang, kita ini sungkan, takut kualat, nggak barokah, itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Ba'lawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Iman. Udah beres. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakran ya, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asigar bin Maula Jawila bin Ali Saibudara bin Ali Al-Qayyum bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birba bin Ali Qalifasa bin Almi bin Muhammad bin Almi bin Ube bin Ahmad
bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah karangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Mazdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alam itu nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fiqih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulad Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya itu Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada, mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Musan 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka
walaupun ada susunan dia menyebutkan nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatul Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu, Tuhfatul Talib, namanya As-Samarqandi, mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'alib, dalam sebagian kertas-kertas ta'alib. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam di Misrasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab, 199 Hijriah sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab nasab Quraisy, ada kitab nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Silsilatul Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad kelima. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab Tauhid yang kecil aja, kitab Sarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Laqani. Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subur. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir, misalnya istri keduanya Kiai Suparman.
istrinya ada, makanya saya cari. Misalnya Kiai Suparman punya si dua, misal yang hadir cuma permaisuri, ada misalnya namanya Maisaro, misal kok Maisaro tidak ada. Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin, kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja bahwa begini kesimpulannya, untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Romai Rama bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf, punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah, punya ayah Ali Sahibud Darab, Ali Al-Ghaliyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubay, itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya begini Pak? Di Tarim itu banyak orang dulu, Pak Ibu Padam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tawaqat Fuqaha'il Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alawi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan, palsuin semua ulama-ulama di sana, direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Syarif Abdul Jadid, nasabnya diambil, Abdul Jadidnya dihancurkan, bahwa Abdul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo dia ambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal mengambil nyamber itu dari Banten.
Luar biasa antara Lampung dan Banten, persahabatan yang tiada akhir. Dari zaman dulu, dari zaman Sultan Maulana Hasanuddin, bukan di Banten dulu, punya istrinya di Lampung dulu. Di Lampung dulu, beliau itu punya istri di Lampung. Karena istrinya putih, anaknya putih, kemudian dia dinikahi nama ayahnya dengan anaknya Raden Patah Demak. Ya namanya orang Demak kan ya kayak orang Demak di banyak tuh. Nah, datanglah ini dari Lampung si putih ini. Siapa kamu? Haryadillah. Siapa kamu? Saya anaknya Sultan Hasanuddin. Anak dari mana? Dari Lampung, istri Lampung yang gak ketahuan. Putih amat gitu. Akhirnya kata orang Banten, ini bukan anak orang, ini anak jin katanya. Jadi Sultan Hasanuddin lagi di hutan katanya nemu wanita cantik padahal bukan orang. Jadi jin, dia nggak sah jadi sultan, nggak bisa karena bukan sempurna manusia. Itu begitu politik zaman dulu tuh begitu, bikin hoak-hoak gitu, framing gitu, demi agar yang jadi sultan adalah anak dari Banten, Maulana Yusuf. Nah, tetapi persahabatan itu kemudian Maulana Yusuf menaruh anak-anaknya di Lampung. Kemudian Maulana Muhammad Nasruddin perang dengan penjajah di Palembang. Palembang ini lagi mau dijajah nih sama musuh. Itu yang ngebantu dari Banten dengan Lampung. Lampung, siap kita perang membela Palembang. Dari Lampung, siap. Nah ini sekarang ini nih, jangan-jangan ini cucunya waktu dulu itu. Nah kemudian sejak masa Maulana Muhammad Nasruddin kepada anaknya Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, kemudian pada anaknya juga Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, pada anaknya Sultan Tirtayasa. Sejak Sultan Tirtayasa itu kemudian baru ada Belanda di Banten, di Lampung juga sama. Di sana dikuasai Belanda, secara politiknya ini juga dikuasai oleh Belanda, tetapi tetap masih rajanya Raja Banten, ini rajanya dari Lampung Banten. Sunan Gunung Jati pun kesini juga, jadi bukan hanya Sultan Hasanuddinnya, Sunan Gunung Jatinya sebelum itu juga pernah ke Lampung dan menyebarkan Islam, walaupun belum diterima secara masif. Nah makanya alhamdulillah bab nasab ini mengumpulkan yang terserak itu. Sejarah-sejarah kesatuan, kesejarahan Nusantara ini hari ini kembali menjadi perhatian semua bangsa. Dan kebetulan saya yang pertama kali tertarik untuk itu, dan secara kesejarahan saya memiliki hubungan dengan berbagai macam leluhur-leluhur Nusantara ini. Jadi dulu itu di Banten itu ada ini ya. Jadi ada Sumedang, Banten, saingan. Tapi ada orang yang turunan Sumedang dan turunan Banten. Ini yang menjadi pengadem-ngadem, yem-yem. Dan itulah leluhur saya. Jadi yang bisa bikin adem itu. Kemudian dengan Mataram. Dengan Mataram saingan juga, walaupun saudara, sama-sama keturunan Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan. Tapi kemudian beberapa generasi Banten dan Mataram bersaing. Siapa yang bisa untuk merekatkan, mengadem-ngadem? Iya, namanya Raden Arya Wangsakara. Kenapa? Karena dia dekat keturunannya juga dengan raja-raja di Mataram. Jadi ini kebangkitan Nusantara hari ini itu tidak kebetulan, tapi memang sudah waktunya. Baklawi ini ketahuan oleh Kiai Isom bahwa dia bukan cucu Nabi. Tanpa penelitian saya, Kiai Isom ini udah yakin 100%. Beliau orang yang sangat pemberani. Beliau berani jadi saksinya Ahok juga. Kata Kiai Isom, dianggap kafir saya, tinggal syahadat lagi aja. Kata Gus Dur, orang dianggap kafir gampang sekali, jangan marah, tinggal syahadat lagi aja, kok repot. Nah, demikian nanti kita kembangkan. Nah, satu lagi, itu dari nasab, sejarah, kita kan, orang yang nggak ada. Jangan ada pada orang-orang yang tidak ada.
nanti ngeliang-liang ininya nih, Fatihah kita kemana-mana nggak diterima langit, nggak terima bumi. Ila hadrati faqih muqaddam. Jangan hadaratin dulu, buktikan dulu ada apa tidak itu orang. Nggak ada. Orang sibuk ngomong faqih muqaddam kafir, ditanya sama Gus Aidis Jazuli, Kiai gimana faqih muqaddam, setuju nggak kalau dia kafir? Kata saya nggak setuju. Kenapa ya? Karena memang orang kafir itu harus punya taklif, mukallaf, syahsun, harus ada jongotnya ini. Sementara faqih muqaddam itu laisa syahsun tarikhiyyan, bukan manusia historis, tidak ada di masa lalu, namanya hanya ditulis saja, kemudian sejarahnya satu persatu dirangkai, diglorifikasi pada ratusan tahun setelahnya. Semakin lama semakin besar itu glorifikasinya, seakan-akan kemudian diyakini lebih dari orang-orang historis. Padahal orang ini sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa hari ini orang kalau kata orang kopi betul rasa masuknya, itu perasaan-perasaan input informasi yang selama ini menjejal di dalam alam bawah sadar. Karena manusia itu bahkan mengalahkan satu Fatih Jilani, karena manusia itu Pak, apa yang dia simpulkan adalah apa yang masuk daripada informasi-informasi yang tersedia. Walaupun dia kadang-kadang memahami bahwa informasi itu palsu, daripada tidak ada informasi, maka informasi itulah yang akan dia jadikan patokan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Menenteramkan jiwa saja, menenteramkan jiwa. Nah sekarang sudah tidak boleh lagi. Karena apa? Adzannul bayyinu khata'u, itu la ibrah, la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh dihitung, tidak masuk reken dzan yang sudah jelas salahnya. Jadi madhab ketum itu berbahaya untuk tradisi pendawiran. Ini orang yang masih mempunyai dzonnya ini sudah nyata salahnya, itu secara sosial akan melanggengkan tradisi pendawiran. Maka khusus dalam babu Ba'lawi, jangan ikut madhabnya Gus Yahya. Bahaya untuk diri kita ini. Nanti kita akan bisa untuk didawil. Jadi kalau instruksi organisasi ikut siap, dalam kombes siap, dalam ini politik siap, dasar nanti dulu. Bahaya dalam pendawiran saya nanti. Nah, ada fotonya Gus Yahya di rumah. Ada kiai yang nggak punya foto Gus Yahya, ada foto saya. Maka yang akan selamat dari kejelekan Ba'lawi yang ada foto saya. Yang ada foto Gus Yahya akan langsung ini Husnudon ini. Fotonya juga ini orang Husnudon. Tapi kalau ada foto saya, ini madhab Imadiyah. Wah, anti Ba'lawi ini, nggak bisa nih ditipu orang. Bagaimana kalau ada foto Gus Yahya, ada foto saya? Ini orang bingung, stres nanti habibnya. Aduh bingung juga. Ada Gus Yahya, ada Kiai Iman, ini dua-duanya ini katanya la ilaha ulahi wa la ilaha ulai mudaddabina baina dzalik. Dan ini banyak ini orang mudaddabin ini. Orang mudaddabin ini banyak hari ini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Demikian sementara nanti kita kembangkan di dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.